Selamat malam Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di penerbangan Free Fire Airlines lintas masa depan. Kencangkan sabuk pengaman dan tegakkan sandaran kursi Anda agar tetap kuat ketika tusun berkali-kali. Pergi ke pasar beli acar, pulangnya membeli Fanta. Daripada mikirin mantan, mending kita mabar Free Fire aja. Terima kasih. Seperti apa bagi hasil di bank syariah? Apabila orang menaruh uang di bank syariah dalam bentuk tabungan atau deposito dengan sistem bagi hasil, maka akan memperoleh bagi hasil setiap bulan dari hasil usaha yang dilakukan bank syariah. Perhitungan bagi hasil didasarkan atas nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Jika bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil deposito IB sebesar 63/35, itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dan bank syariah akan mendapatkan bagi hasil sebesar 35%. Sistem bagi hasil. Tingkat imbal hasil tidak tetap sesuai kinerja, didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan, dan lain-lain. Sedangkan sistem bunga. Tingkat bunga ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi, didasarkan pada jumlah uang, pinjaman, atau simpanan pokok, dan lain-lain. Ya, ini adalah pertanyaan yang agak lumayan banyak ditanyakan ya. Bagaimana kalau bank biasa itu adalah sudah jelas riba? Bagaimana dengan bank syariah? Nah, maka saya cuma mengajukan satu hal saja bagi teman-teman sekalian. Memang orang itu akan bertindak sesuai dengan pemahamannya dia. Nah, berarti ketika dia mungkin punya pemahaman bahwasannya bank syariah itu berbeda dengan bank biasa dalam arti syariah ini adalah wadiah, cuma titipan saja sehingga kita tidak menarik biaya bank dan segala macam seterusnya. Maka mungkin dia boleh. Cuman yang perlu aku sampaikan itu adalah adanya label syariah itu justru menandakan bahwa sistem itu tidak syariah. Contoh misalnya adanya rumah makan Padang atau rumah makan Minang di Bogor misalnya, itu menandakan bahwa ini Bogor bukan Minang gitu maksudnya, karena di tanah Minang tidak akan ada label rumah makan Minang. Untuk apa? Orang semua sudah tahu di sini di Minang. Sesuai dengan kalau ada restoran di Jakarta misalnya, mereka nggak perlu bilang restoran Jakarta atau gudeg Jakarta, nggak perlu bilang ada nggak gudeg Jakarta, mereka nggak perlu bilang ini bubur Jakarta, nggak perlu. Adanya bubur Jakarta itu di mana? Di Jogja malah, atau adanya di Bandung bubur Jakarta, ngapain juga orang bubur Jakarta. Nah, artinya itu bisa jadi satu pemikiran bahwasanya memang bank ini secara default sistemnya tidak islami, sehingga harus disyariahkan dalam tanda kutip. Itu kan anggapan orang. Nah, maka kita perlu lihat juga sejatinya satu transaksi itu dikatakan transaksi yang syar'i apabila dia memenuhi hal-hal yang bersifat syar'i, bukan karena ada label tertentu. Hanya berinvestasi pada usaha yang halal berdasarkan sistem bagi hasil, baik yang halal margin maupun keuntungan haram, dan fee. berdasarkan Besaran sistem bagi bunga, hasil berubah-ubah besaran sesuai bunga tetap, kinerja usaha. profit Profit dan fala oriented. kebahagiaan dunia saja. Profit dan fala oriented atau keuntungan dunia akhirat, sejahtera lahir dan batin. Bank syariah itu yang saya lihat, ini pendapat pribadi tapi silakan dipertimbangkan. Bank syariah yang saya lihat itu lebih haram daripada bank konvensional. Wow. Lebih haram kenapa? Karena sama-sama riba. Jadi dosa riba pertama kalau itu dianggap bunga bank sama dengan riba itu, maka
bank syariah itu juga melakukan hal yang sama, jadi kena dosa riba juga, itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, menghalalkan yang haram. Apa contohnya? Iya, karena riba itu kalau misalkan udah jadi bank syariah dan istilah-istilahnya diganti, istilahnya doang diganti, jadi halal. Yang haram, jadi yang haram dihalalkan. Yang dalam, haram dihalalkan. Dalam ajaran Islam itu, yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu dosanya besar. Nggak boleh dibolak-balik tuh, nggak boleh gitu. Nah, ini dibolak-balik hanya gara-gara istilahnya diganti, gitu. Diganti jadi Arab. Diganti jadi Arab. Jadi istilah Arab itu kan. Nah ini jadi dosanya itu udah meribanya kena, menghalalkan yang haram juga. Dan itu dosa yang ketiga, dosa yang lebih besarnya lagi adalah memperjualbelikan agama. Jadi agama dijadikan tameng untuk melakukan penipuan, bukan penipuan. Agama dijadikan tameng untuk mengubah sistem yang supaya tadi ada pembenaran, supaya bahwa ada dia boleh pembenaran. melakukan itu. Ya, itu kan juga sebenarnya jadi masalah gitu. Makanya yang saya sarankan, kalau memang kita butuh sistem ekonomi, please, sistem ekonomi di Indonesia itu kalau misalkan mau yang sesuai syariah, kita bikin istihad baru, kita bikin upaya untuk menarik hukum yang baru. Karena kalau misalkan kita nanya sama ulama, sama ustadz dan lain-lain gitu, kalau misalkan kita nanya sistem ekonomi sekarang, mereka ngambil referensinya dari ulama abad ke-8, abad ke-9. Yang tentu saja secerdas apapun mereka, sistem yang mereka hadapi itu berbeda dengan sistem yang sekarang gitu. Itu sangat-sangat berbeda. Ya, makanya yang saya bilang tadi, kalau misalkan mufasir yang ahli Al-Qur'an itu biasanya menganggap bahwa bunga bank itu bukan riba. Ya, kayak Quraisy Shihab, kayak atau ulama-ulama Al-Azhar gitu. Ulama Al-Azhar yang ahli-ahli tafsir Quran itu biasanya menganggap bahwa bunga bank itu tidak haram. Walaupun dengan teknis-teknis tertentu ya, dengan mekanisme tertentu, tapi ide dari bunga bank itu tidak haram. Tumbas es Nutrisari, cuma HTS kok pengen diupload yang story. Es Milo keliru Fanta, lo, gak bayar tak?